wasahbihi wa man wala amma ba'du. Diterangkan oleh Kiai Mu'allim, Kiai Musannif tentang orang yang dahaga, orang yang sangat terlindung, orang yang sangat asqam, mengharapkan satu senyuman yang luar biasa dari ma'rifah supaya lebih jauh mengenal kepada Allah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tidak mempunyai pembimbing ketika menghadap kepada Allah, menuju jalan Allah. Adapun yang pertama, kalau kita tidak mempunyai pembimbing, kita memahami di dalam tauhid, hanya mempelajari tauhid dengan ro'yunya, dengan pendapat akalnya saja, itu sangat mengkhawatirkan. Banyak hal-hal yang perlu kita pelajari karena kita tidak ada pembimbingnya. Muncullah beberapa sifat-sifat yang kurang terpuji. Artinya di dalam berzikirnya itu tidak langsung menuju kepada Allah, tapi dalam zikirnya ada beberapa beban yang memberatkan perjalanan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang yang berzikir tanpa dibimbing ini, ayatnya benar, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tapi untuk mencapai tatmainnul qulub sangat sulit. Artinya supaya tenang, ketenangan daripada buah tatmainnul qulub akan dibawa di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di dunianya tidak mampu meraih tatmainnul qulub. Kita khawatir apakah di akhirat nanti meraih man atallah biqalbin salim. Sedangkan kita bagaimana bisa mencapai tatmainnul qulub? Kita syariah saja dahulu, tidak kita mau menerangkan sebagaimana tadi, itu terlalu tinggi untuk kita ini. Tapi mari kita mengambil buahnya, apa keterangan kita tadi. Kasyafatul qulub. Orang kalau tahu artinya tidak mendapatkan tatmainnul qulub, kita banyak berpikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba kita buahnya la ilaha illallah itu apa? Apakah semakin kita itu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ada yang wajib aku sembah melainkan Allah. Kalau ini sudah lepas, betul-betul lempeng, lencang, istilahnya lurus, akan menghapus semua syak-syak yang ada pada hati kita semua ini. Sifat was-was berbeda dengan khawatir. Kalau khawatir hubungannya dengan roja, selalu mengharap. Kalau khauf hubungannya dengan takwa. Jadi bukan gimana khauf terus takut kepada Allah, lalu dia sendiri takut tidak keluar dari kamar, itu maknanya khauf, bukan. Maknanya khauf adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf yang membentuk ketakwaan, tapi ketakwaan karena khauf tersebut tidak bisa kita lepas sendiri tanpa roja. Artinya
kekhawatiran untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sudah mengamalkan baik, kita yakin, tapi kita melihat kodrat iradatnya Allah ta'ala. Siapa yang bisa mengetahui? Saya mau tanya. Karena ada perbuatan amal-amal kita yang kurang baik, entah itu kena afatil abiyah, walatnya abiyah, walatnya para aulia, itu juga mengkhawatirkan orang-orang yang terkena itu. Bisa saja salah jabal. Nah, kalau sudah dijabut karena sebab walat, obatnya sulit. Dan itulah maka sifat roja itu selalu mengiringi, bukan karena waswas, tapi karena khawatir manusia diberi khawatir untuk memohon, bukan khawatir untuk dipelihara. Kalau orang itu sakit, khawatir akan takut mati, ibadahnya kencang, ibadahnya luar biasa karena takut mati. Tapi jangan takut sama matinya berlebihan. Justru kalau kita tahu mati itu untuk menunjukkan kita semuanya apa? Selain Allah Ta'ala adalah dhaif, selain Allah Ta'ala adalah lemah, semuanya selain Allah Ta'ala yamut. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Hayyul Qayyum Daimul Baqiyul Ladzi la yamut. Kita kembali. Jadi kalau kita melihat orang mati, apa tauhid kita? Setelah kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wal hayyul qayyum daimul baqiyul ladzi la yamut, hayyum mawjud qadimun la yahtaju ila makan wa ma yata'allaq biz zaman, subhanalladzi munazzahun an musyabbahatil aqwam. Luar biasa. Tauhidnya terus jalan. Kalau hati yang hidup la yamut, hati kita karena melihat apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala akan kembali ke haribaannya. Kita takutnya lebih takut kepada yang menjadikan mati daripada matinya. Yang menjadi masalah, apa bekal kita ini untuk menghadap kepada yang memberi hidup kita, yang mematikan kita. Itu yang kita permasalahkan sebetulnya. Sudah pembekalan apa pada diri kita masing-masing? Mari kita belajar muhasabah di sinilah. Supaya apa? Meraih tatmainnul qulub. Sedangkan tatmainnul qulub yang kedua, tidak ada yang nuntun lebih jauh kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerti banyak, kenal wallahu a'lam. Kalau Allah Ta'ala kenal semua sama makhluknya, sekecil apapun dia yang menciptakan loh. Mustahil kalau tidak kenal. Tapi kita yang dikenal belum tentu kenal. Nah, untuk membangkitkan supaya tambah kenal, pasti ada yang membimbing. Siapa guru kita? Gurunya lagi siapa? Mempunyai musalsal di dalam dzikrillah, sehingga kita meraih dari al-madad tuntunan guru-guru kita mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Simpel saja, simpelnya kecil-kecil. Kita tidak mau yang muluk-muluk. Hati ini kalau sudah tauhidnya kuat, pikirnya kuat, apalagi ditarik mahabbahnya kepada Allah Ta'ala, luar biasa. Di telinga kita, mata kita, otak kita itu ada filternya semuanya, tidak semudah. Ada berita begini-begini, langsung kita tanggap, langsung kita emosi, dan lain sebagainya. Karena apa? Kontrol kita, telinga kita, filternya sudah rusak mungkin. Tapi kalau ada filternya, jangankan lagi yang akan merusak lebih besar, yang kecil saja antar sama kita, tetangga kita, teman kita yang baik, kalau ada berita yang tidak karuan, itu sih nanti dulu, jangan digabah kamu, belum apa-apa kok sudah kayak pidato itu, kamu tahu sendiri, enggak, katanya kok jadi khobar.
Kalau orang yang mendapatkan tatmainul qulub, uskut, ente diam kalau tidak tahu masalah yang sebenarnya. Lebih baik karena diam itu adalah emas. Betul? Diam adalah emas. Tahu pekerjaan, satu pekerjaan saja para bapak, para ibu, bikin sesuatu yang kita bukan ahlinya sudah memvonis. Coba kita tanya, Pak, saya dengar katanya begini. Oh, gak benar tuh, Be. Ini bikinnya tempe itu sulit. Jangan bikin kulit, sudah bikin tempe sajalah. Ya sulitnya gimana? Ini kacangnya harus pilihan betul, tua. Lalu kita buat betul, kita cuci dulu matang betul, sampai kita rendam. Baunya pun kalau nggak kebetulan tangga nggak betah. Nah, nanti kasih ragi. Cara memberikan raginya, oh itu RHS rahasia. Nggak bakal bikin tempe kasih ragi gini menurut cara gini bukan umum. Itu rahasia perusahaan nih. Nah, itu hebatnya. Kalau nggak percaya, ya tanya sama yang bikin tempe, Pak. Itu nggak bisa jawab ya. Tapi kalau kita menerimanya, katanya, wah katanya, kata orang Pekalongan atau cari ulah lian. Nah ini. Mana mungkin kita akan bisa meraih tatmainul qulub? Tapi kalau kita diam, kita ilmu, kita tahu ini, oh subhanallah, ambil hikmahnya apa? Jernih pemahamannya untuk bisa mendamaikan sesama kita, bukan malah menjadi pengompor antar sesama teman kita, ikhwan kita yang masalahnya tidak seberapa terkadang menjadi besar. Karena apa? Juru kipasnya yang luar biasa. Satenya cuma 2 yang dibakar, Pak. Kipas anginnya yang tidak kuat, baunya kemana-mana. Jadi pikiran saya mungkin satenya 20, Pak. Nggak tahu cuma 2. Kipas anginnya ada ngetok. Nah, kita anggapi kipas anginnya itu yang berat. Tapi kalau kita setelah melihat sendiri, oh cuma sate ini mengurangi cita, lo gaji sih nakeh mampu dikasih video. Inilah itu berita. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo pernah dawuh apa? Napa? Werta iku wuh ning arta sedo. Duit itu, uang itu berapapun kurang, uang itu berapapun terpakai. Tapi kalau berita kebanyakannya tambah. Nah, orang melihat itu contohnya orang lihat tabrakan karena nggak tahan melihat darah. Kebetulan tuh kayaknya itu sebenarnya nggak seberapa, cuma ke mata semua. Kalau darah itu di kepala itu paling cepat mengalir. Begitu dia melihat terus ada apa? Matanya keluar, matanya keluar ya keluar orang roh ya. Ini itu keluar darah yang luar biasa karena orang takut. Sedangkan yang satu lihat lukanya sedikit begini, Ustaz, matanya keluar gimana sih itu orang? Ini beritanya melihat satu sisi, tapi yang melihat 2 orang sudah berbeda. Yang satu melihat karena takut tidak mempunyai ketahanan, yang satu melihat karena hatinya tenang. Jadi bisa jelas mana yang luka sedikit dan mana yang luka besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.